Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Alts Update. Ada satu koin yang udah lumayan lama kita nggak update, yaitu Polkadot. Saya cukup yakin teman-teman di sini mungkin ada banyak yang pegang Polkadot karena beberapa saya lihat ada yang request untuk dibahas seputar Polkadot ini. Jadi terakhir kita update Polkadot itu adalah 1 bulan yang lalu, dan sekarang kita ngelihat posisi Polkadot itu menurut saya cukup mengerikan ya. Mengerikan kenapa? Karena kita sedang hendak testing terhadap salah satu level majornya dia, dan kalau misalkan level ini berhasil di break, well, Polkadot saya rasa masih akan meneruskan pelemahannya. Jadi sebenarnya teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman udah ngikutin seberapa lama YouTube channel saya. Saya udah update cukup lama untuk seputaran market cryptocurrency ini, dan saya pun sering banget update seputaran Polkadot. Sebenarnya satu hal atau satu poin yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang nge-hold Polkadot adalah pasca Polkadot berhasil breakdown dari trendline atau bull run trendline yang terbentuk, itu memang terlihat dia bisa dikatakan cukup bearish ya, dalam artian trendline ini adalah trendline yang sangat major bagi pergerakan Polkadot, dan seperti yang kalian lihat saat kita berhasil breakdown dari sini ada proses retest yang terjadi, dan sekarang Polkadot itu diperdagangkan di bawah area tersebut. Dan kalau misalnya kita pindah ke time frame weekly, the only support resistance yang kita punya adalah kisaran range price ini ya. Ini kalau misalkan based on time frame weekly, which means saya lebih prefer untuk menganggap ini sebuah area, dan untuk closing price-nya sendiri itu sampai dengan kisaran $5,9, which means kalau kita tambahkan area ya sampai dengan $5,9 itu adalah area potential major support pada Polkadot. Dan kalau misalkan kita ngelihat di sini Polkadot berhasil breakdown dari level tersebut, the only next level yang kita bisa lihat adalah kisaran level $5, dan itu karena kita ngelihat impulsive move itu pertama kali dorongannya dari sini guys ya. Jadi kita ngelihat dia gain sangat signifikan, naik sekitar 100% ya, bahkan pada satu pekan perdagangan pada saat kisaran 28 Desember 2020. Jadi kalau misalnya menilai dari kondisi ini, tentu saja Polkadot itu bisa menimbulkan reaksi setiap pada saat kita mungkin testing terhadap kisaran range $5,1 atau $5 ini. Jadi ini adalah the only area yang kita perlu perhatikan. Dan kalau misalnya lihat berdasarkan price action untuk time frame weekly, well, cukup menarik ya, karena kita ngelihat selain trendline yang tadi kita sempat bahas juga, terbentuk juga sebuah, kalau saya bisa bilang sih, ini sebetulnya kayak semacam ascending channel ya, which means ini kita ngelihat dia sudah breakdown dari channel tersebut, dan ya bisa dikatakan saat ini Polkadot itu benar-benar underwater ya. Ditambah dengan kondisi pelemahan terhadap Bitcoin, tentu saja ini juga mempengaruhi pelemahan terhadap Polkadot. Dan kalau misalnya kita lihat, teman-teman, sebetulnya kalian bisa tambahkan satu buah indikator yang saya pribadi gunakan, yaitu exponential moving average. Itu ada di 21, 34, dan juga 55. Jadi kalau kalian gunakan exponential moving average 55, 21, dan 34, saat ini kalian bisa memplot potensi resistance yang ada pada Polkadot. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily, every time Polkadot nge-touch level tersebut, kita ngelihat dia benar-benar terreject ya, terreject. Ada satu kali kita berhasil terjadi bull cross, tapi kalau kalian perhatikan ini proses reboundnya itu menurut saya cenderung korektif, which means sekilas kita juga ngelihat di sini ada potensi terbentuk semacam ascending broadening wedge pattern, yang manakala pattern ini lebih ke arah bearish. Tentu saja belum bisa dipastikan secara detail ya, apakah dia akan breakdown bearish dan lain sebagainya, tapi memang kalau kita lihat sempat sideways dan ngetes pun terhadap area support sebelumnya, which means ini menjadi resistance-nya dia ya. Ini kalau misalkan secara horizontal ray atau horizontal line, dan kita lihat di sana ada rejection kembali terjadi pada Polkadot, dan semenjak itu kita ngelihat dia turun sangat signifikan dan belum pernah ada pullback sama sekali. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari posisi saat ini, itu menurut saya wajar banget. Kenapa?
Satu poin guys yang perlu dipahami adalah Polkadot sampai dengan saat ini saya nggak ngelihat ada demand ya. Yang saya lihat itu semua hanyalah tekanan sellers yang begitu signifikan. Dan kalian bisa lihat berdasarkan volume yang masuk, tingkatan aktivitas yang masuk pada saat pressure itu terjadi menurut saya sangat signifikan. Dan kalau kita lihat ini by the way activity saya ukur berdasarkan ticket order yang muncul ya pada exchange Binance, which is ini adalah salah satu top exchange di dunia lah saat ini ya. Bahkan kalau sebenarnya kalau nggak salah Binance itu nomor 1 transaksi flow-nya ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur berdasarkan volume, menurut saya paling valid itu di Binance. Dan kalau kita lihat ini posisinya ya sangat tinggi bagi sebuah time frame seperti daily. Ini berarti aktivitas market sangat banyak. Dan kalau misalnya kita ngukur dari rebound yang terjadi di sini, ini memang ada peningkatan aktivitas, akan tetapi menurut saya kurang begitu ideal karena mengingat posisi setelahnya kita reject lagi dari exponential moving average 21 dan untuk volume sekarang aktivitasnya berada di bawah rata-rata 20 candle terakhir, which means kalau kita lihat ini seandainya kita mau mempertimbangkan apakah ideal untuk beli kembali Polkadot di kisaran range price ini. Kalau menurut saya pribadi belum cukup ideal. Kenapa? Karena tekanan sellersnya itu masih berlanjut dan sampai sekarang selama kita belum berhasil break dari exponential moving average, menurut saya akan sangat kecil ya probabilitas untuk Polkadot bisa terrebound. Kecuali terdukung oleh Bitcoin, alright? Nah, sekarang kita ngelihat dari posisi time frame masih time frame daily dan kalian bisa lihat ya sebelumnya itu Polkadot sempat membentuk kayak semacam ya kalian bisa consider ini kayak semacam triangle lah. Sebelum akhirnya trendline di bagian bawah itu kita bisa gunakan menjadi sebuah trendline untuk bullish movementnya sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Dan setelah dia breakout, the only movement yang sangat signifikan itu terlihat pada saat dia berhasil breakout dari sini ya. Based on volume memang tidak terlalu signifikan, akan tetapi volume berikutnya yang masuk itu meningkatkan aktivitas market terhadap Polkadot, which means ada lebih banyak order yang masuk ketika kondisi retest ini terjadi terhadap exponential moving average 21 dan juga 34. Nah, kalau menilai dari posisi saat ini menurut pandangan saya the only area yang memberikan impact cukup signifikan adalah kisaran level 5,1 dolar ini, which means seandainya si Polkadot tidak mampu bertahan di atas range price saat ini, ya udah kita mungkin akan testing terhadap kisaran range price 5,1 dolar. Dan buat teman-teman yang hold Polkadot mungkin boleh pertimbangkan untuk sabar ya sebelum kalian memutuskan untuk melakukan akumulasi. By the way, saya personally sebetulnya nggak terlalu favoritin Polkadot, tapi kalau misalkan memang kita ngelihat ada opportunity, why not ya kita coba manfaatkan, karena Polkadot ini merupakan salah satu koin yang juga banyak dilirik oleh para trader di dunia maupun investor. Oke? Nah, secara time frame hourly-nya, kita sudah pernah bilang ya, selama kita berada di bawah big fan zone, maka sellers pressure itu masih akan cukup tinggi. Dan kalau kita lihat terakhir posisinya, ya kalian bisa tambahkan ini seperti model semacam ya trendline, which means ada support di sana. Dan pada intinya sih kalau kita lihat di sini terjadi decline terhadap area tersebut, dan ini adalah consideration saya sebagai area key resistance untuk saat ini. Sementara kita ada minor resistance-nya, dan minor resistance-nya kita akan tambahkan garis di kisaran range price saat ini. Nah, plus guys, kalau kalian perhatikan lagi, ini posisi kita menurut pandangan saya cenderung sideways ya. Jadi sideways antara range kisaran 8,5 ya, 8,5 dolar di sini, dan bagian bottomnya itu berada di kisaran area 6,5 dolar, di mana posisi kita saat ini itu cenderung tertekan. Dan kalau kalian mau tambahkan semacam trendline lagi di sini itu juga bisa ya. Kita lihat di sini memang ada indikasi terbentuk semacam falling wedge. Tapi guys, ingat kalau misalkan kita nggak ngelihat si Polkadot sukses break dari area ini, which is ini adalah resistance area yang kecilnya, selama kita belum melihat dia sukses breakout dari resistance area ini, menurut saya Polkadot masih kecil peluangnya untuk kita bisa terrebound. Jadi at least kita perlu ngelihat dia breakout dulu dari resistance area. Jadi kalau kalian yang mungkin mempertimbangkan berencana untuk buyback si Polkadot dalam arti untuk trading sesaat, well at least tunggu dia breakout dari resistance dan ada proses retestnya dulu. Jadi kita bisa lebih confident terhadap potential si Polkadot itu minimal ngejar ke kisaran 8,5 dolar, dan itu ada opportunity untuk short scalping bisa dimanfaatkan.
Ya itu setidaknya pertimbangan saya terhadap Polkadot saat ini. Saya rasa teman-teman itu aja quick update terhadap Polkadot. Mudah-mudahan price action ini bisa memberikan pandangan lagi buat teman-teman yang mungkin sedang melakukan analisis terhadap Polkadot. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.